terkait hal-hal apa saja kemarin di bagian ketentuan darah haid. Jadi kemudian hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Nah, di sebab yang kemarin ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, sekarang saya lanjutkan, oke? Saya lanjutkan halaman 20 bagian H. Betul itu? Atau sebelumnya? H, nggih? Nggih, H. Oke, jadi semuanya sama berarti. Semua hikmah sama sebut. Halaman 20 yang H, oke? Hukum mengecek keluar dan berhentinya darah. Mengecek keluar dan berhentinya darah. Hukum mengecek keluarnya darah haid adalah wajib dalam rangka menghindari hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Hal ini jika ada dugaan darah telah keluar berdasarkan kebiasaan terasa keluar atau indikasi yang lainnya. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan banyak hal tentang bagaimana cara ngecek kalau darahnya mau berhenti ya. Itu kemarin. Sekarang ternyata ngecek keluarnya darah itu juga wajib hukumnya. Nah, kalau sampean biasanya nggih perempuan itu keluar darah pertama itu belum sampai merembes ke celana dalam. Biasanya ya mek terasa seperti keluar keputihan itu tapi nggak sampai nampak di celana dalam. Maka ketika sampean itu sudah masa imkan haid, masa waktunya haid, jadi siklus sampean itu sebenarnya sudah waktunya haid atau bahkan lebih awal dari imkan haid, maka sebaiknya tetap dicek, jadi dilihat dengan kapas, dicek begitu sudah warna kecoklatan atau belum. Jadi kalau sudah warna coklat, berarti secara otomatis sampean tidak boleh melaksanakan ibadah yang dilarang ketika karena haid. Ya sholat, ya puasa tidak boleh, gitu ya. Tapi kalau ini terjadi di bulan Ramadan, karena memasukkan kapas ke dalam farji itu membatalkan puasa, maka sebaiknya ya ditunggu saja sampai di celana dalam kelihatan apa enggak. Nah, kalau dimasukkan, sama mengecek kapas dimasukkan itu nanti puasa sampean batal. Jadi ditunggu aja sampai di celana dalam. Tapi kalau tidak di dalam masa puasa, karena waktu itu sama sudah waktunya sholat, nah maka kalau kebiasaan sampean sebelum sholat itu buang air kecil, celana dalam dilepas, buang air kecil, dibersihkan, kemudian sholat. Kalau kebiasaan sampean seperti itu, bahkan kalaupun belum kebiasaan, tolong dibiasakan, karena perempuan itu paling sering keluar keputihan, keluar cairan, dan itu hukumnya najis bagi. Maka sebaiknya ya selalu begitu setiap kali mau sholat. Nah, maka sebelum pipis, pipis bahasa Indonesia sebelum kencing, itu dicek dulu dengan kapas. Kalau tadi terasa keluar gitu, rasanya kok keluar hangat gitu ya. Apa ini? Jangan-jangan saya sudah haid. Ya dicek aja dengan kapas dulu sebelum sampean pipis, kencing. Sebelum itu dicek dulu dengan kapas, atau kalau enggak ya apalah ya, sama harus siap lah. Kalau sudah imkan haid, sudah memasuki masa sampean haid, ya bawa perlengkapannya, pembalut, kapas, itu kemana-mana dibawa, gitu ya, kemana-mana dibawa. Kecuali sama tugas jajan yang warung narkoba, nggak usah, kan dekat. Mau kuliah, mau kemana, ke kampus, ke perpustakaan, nah itu dibawa untuk ngecek. Itu gunanya ya. Jadi kalau sampean jangan sampai kemudian kadung boten jenengan cek, sama biasa tidak terasa keluar, tapi sama merasa bahwa karena tidak ada di celana dalam sama tidak ada bercak warna darah, tapi sebenarnya sama terasa keluar, hanya saja sama firasatnya Allah paling keputihan gitu, wong tak delok di celana dalam nggak ada. Padahal di celana dalam keputihan juga nggak ada, coklat juga nggak ada. Nah sampean kemudian kencing saja, terus kemudian dibersihkan, sholat. Nah ternyata setelah sholat terasa keluar lagi, keluarnya lebih banyak dan ternyata itu darah. Nah itu sampean malah rugi, dosa. Karena sebaiknya ya tadi pokoknya kerasa keluar ya dicek. Kayaknya sering deh seperti itu, karena ya haid itu kan sesuatu hal yang kadang menyenangkan juga kan ya. Ditenteni gitu. Wayai leren ya Allah gitu. Gitu ya.
Nah, itu nanti dicek, betul-betul dicek, diperhatikan ketika keluarnya darah. Jadi bukan hanya ketika waktu aku mau berhenti. Kalau kemarin yang sudah saya jelas nih, pokoknya waktunya berhenti, aku ya dicek gitu ya. Nah ini yang bagian B. Yang bagian berikutnya, hukum mengecek berhentinya darah haid adalah wajib dalam rangka melaksanakan hal-hal yang wajib dilakukan wanita yang suci. Nah ini kemarin sudah saya jelaskan. Jadi pokoknya darah mau berhenti, indikasi sudah mau bersih, sudah warnanya kecoklatan, sudah mau keruh, sudah mau bersih, ya kudu sering ngecek. Nah, harus sering ngecek. Bahkan madhab Malikiyah, nah di bagian sebelahnya di halaman 21, seorang perempuan yang sedang haid wajib mengecek berhentinya darah setiap menjelang tidur malam, juga wajib mengecek berhentinya darah setiap masuk waktu sholat, terhitung sejak awal waktu sampai tersisa waktu yang hanya cukup digunakan sholat dan bersuci. Ya, terus ngecek haid atau mboten bersihnya haid itu tadi ya sebelum waktu sholat, atau masuk waktu sholat dan sholat mau berakhir, dan sebelum tidur. Terus kalau misalkan begini, sama sudah mau masa-masa berhentinya haid, sama ngecek nih mau tidur jam 10 mau tidur, kemudian sama cek oh warnanya masih keruh, berarti aku sehat, aku nggak perlu mandi nih besok. Itu bukan berarti bahwa sampean ngenteni sampai subuh, Mbak. Jadi sama enaknya nek babuk terus bangun-bangun sudah subuh. Subuh dicek ternyata sudah berhenti. Maka sampean sudah meninggalkan waktu isya. Kalau seperti itu. Jadi harusnya bagaimana? Ya sebelum waktu isya habis, tidur jam 10, bangunlah jam 3. Dicek darahnya sudah bersih atau belum. Kalau sudah bersih, ya segera mandi dan melaksanakan sholat isya. Gitu. Jadi nggak menunggu sampai subuh. Sama ngenteni ini mau sek terus, berarti aku sehat lah tak sampai subuh gitu. Nah, betul ngoten ya. Jadi harus berhati-hati di situ. Ngoten. Oke. Sudah. Hanya saja Mbak G, ngeten. Hanya saja ada dua syarat yang memperbolehkan sampean ngenteni. Sama nek sucine duhur gitu sama langsung mandi duhur apa ngenteni kok arep maghrib? Ngenteni asar. Ngenteni maghrib apa ngenteni besok sudah ngenteni subuh? Gak apa-apa. Ya males-males aja gitu. Ngenteni nanti sampai keluar lagi gitu. Biasanya ngenteni berapa? 1 hari, 2 hari, 3 hari? 1 hari? 24 jam? Setengah hari? Oke. Nah, sampean yang seperti itu Mbak G, itu diperbolehkan dengan syarat sampean lihat halaman 4 di Nadom nomor 20. Nadom 20. Berhenti setelah 24 boleh menunggu dan tidak langsung sholat. Lah, berhenti setelah 24 maknanya ya sampean lek wis berhenti setelah 24 itu ya mau 24 mau sampai 3 hari kan sudah lebih 24 jam toh. Nah, boleh menunggu dan tidak langsung sholat asalkan ada 2 syaratnya. Yang pertama, adat haidnya tersendat-sendat. Asalkan adat haidnya tersendat-sendat dan darah berhenti sebelumnya adat. Jadi yang pertama adatnya tersendat-sendat. Sama memang punya kebiasaan haid sampean terputus-putus atau kencret. Nah, bahasa aku kencret, sama paham nggak? Yang rumahnya jauh-jauh Lampung mungkin ada Sumatera, kencret nanti nggak? Paham lah ya, gitulah ya. Kencret itu carry pokoknya. Carry. Jadi kebiasaan sampean kalau sucinya subuh itu biasanya wis subuh itu kelihatan bersih gitu, resik wesan. Tapi kemudian biasanya duhur itu masih ada sakit gitu, rupanya coklat keruh gitu. Nah kebiasaannya begitu. Maka kalau sampean punya kebiasaan begitu atau kebiasaan yang lain ya, pokoknya intinya terputus-putus, tersendat-sendat, sampean boleh menunggu sampai itu benar-benar sampean yakini bersih. Yang pertama syaratnya itu. Yang kedua, belum mencapai adat. Adat yang dimaksudkan di sini Mbak ya, adalah adat atau haid terakhir sampean sebelum haid yang itu.
Karena nanti kalau kita membahas adat head itu macam-macam. Dua keramum. Adat head itu terbagi menjadi beberapa. Ada adat yang beraturan, ada adat yang terus menerus, ada adat yang berubah beraturan. 2 kali berubah berapa banyak. Nanti kalau kita sudah masuk ke bab mustahadah. Tapi yang di sini di bagian ini, ya, yang bagian diperbolehkannya sampean menunggu, ngenteni, males-malesan itu tadi, boleh asalkan adat yang dimaksud adalah adat sebelumnya itu terjadi. Jadi nek iki HT September, adat terakhir saman itu adalah Agustus kemarin. Kalau Agustus kemarin itu sampean headnya 8 hari, kemudian September baru 6 hari sudah bersih, sampean diperbolehkan menunggu sampai 8 hari sebagaimana Agustus kemarin terjadi. Boleh menunggu. Akan tetapi kalau menunggu dan ternyata tidak keluar lagi, maka sampean wajib ngodoi sholat 2 hari. 1 hari 17 rakaat kali 2 menjadi 34. Akeh kuwi timbang traweh. Iya, Pak. Gitu. Jadi wajib ngodoi. Yang 2 hari wajib ngodoi. Tapi boleh. Sing dek iki aku 8 dino, saiki sik 6 dino kok wis suci. Iki jangan-jangan ngeprank. Jadi sama ngenteni sampai besok. Boleh. Tapi kalau ada lagi dicontohkan begini. Kebiasaan yang kemarin Agustus itu 10 hari. Masuk di bulan September, head baru 6 hari sudah bersih. Ngenteni sampai 10 dino. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, mbak ngenteni 4 dino wis resik barang. Bro, ya kebangetan ta ya. Tapi ya mungkin saja. Lah wong saya tadi baru minum teh poci to, Ustaz. Jadi ini kan ya malah mandek. Ada kan ya? Gara-gara minum es. Gitu ya, gara-gara minum es itu headnya terus tersendat. Itu kan sering ya muncul di artikel. Jadi es itu menghalangi kelancaran menstruasi itu kan ya. Ya jangan minum es kalau memang seperti itu. Penak kan dong selesai ya. Daripada sampean tersendat-sendat terus nanti sampai ke masuk di bab nanti yang mau saya jelaskan, jangan-jangan sampai ke bab mustahadah lah, itu tambah ruwet lagi gitu. Jadi ada boleh diperbolehkan sama menunggu dengan 2 syarat tadi. Ngaten ya. Terus lagi yang harus digarisbawahi bahwa head itu menggunakan siklus, bukan menggunakan tanggal. Jadi kalau tanggal itu kan katakanlah 1 bulan 30 hari gitu ya. Terus kalau headnya 7 hari, ini kalau menggunakan penanggalan 30 berarti sucinya kan 23 hari. Nah padahal head tidak demikian, tapi head itu menggunakan siklus. Kalau sampean head kemarin itu 8 hari, kemudian sucinya itu hanya 19 hari, maka ini yang disebut siklus. 8 tambah 9 berapa? Sama 15? 27. Nah, 27 hari ini yang kemudian dikatakan siklus. Siklus head. Jadi menggunakan siklus. Nanti kalau ketemu di bab mustahadah ya yang digunakan adalah headnya 8 hari, sucinya 19. Bukan kok yang headnya 8 terus digenepnya 1 bulan 30 hari berarti sucinya 22 hari buatan. Tapi head itu menggunakan siklus. Gitu ya. Ini yang harus digarisbawahi yang belum saya sampaikan kemarin. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, mungkin karena saya minta jenengan membaca sendiri dulu. Ada yang ditanyakan? Ada? Ya. Oke, langsung di halaman 22 untuk buku yang biru. Kalau buku yang hijau sama makasih ya Mbak. Pokoknya pembagian ada Mbak buku yang hijau. Tahun berapa buku hijau? Yang bagian A. Pemisah yang kuadran. Ada. Iya betul, halaman 26. Buku yang bukan yang hijau 26, yang ini yang biru halaman 22. Kalau yang hijau halaman 20. Sebelum sampean baca, yang mau kita bahas hari ini ngeten. Angel, Mbak. Jadi head itu ada 4 syaratnya. 1, 2, 3, 4. Syaratnya untuk darah wanita, darah yang keluar itu dihukumi head harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama berkaitan dengan usia. Jadi kemarin sudah ada bahkan di subbab khusus
minimalnya ada. Nah, itu kemarin sudah ada di babnya. Kemudian syarat yang kedua adalah minimal. Minimal haidnya harus 24 jam. Baik itu terjadi selama 1 hari terus menerus atau terputus-putus asal tidak lebih dari 15 hari. Terputus-putus. Jadi hitungannya tetap 24 jam, tapi terjadi dalam masa 15 hari. Ini juga memenuhi syarat ini. Atau 24 jam itu 1 hari itu terus menerus ya, ia memenuhi syarat juga. Kemudian yang nomor 3 adalah maksimal syaratnya. Tidak boleh melebihi masa maksimal yang 15 hari. Jadi nggak boleh kurang dari 15 boleh, tapi melebihi 15 hari tidak boleh. Keluar darahnya melebihi 15 hari tidak boleh, meskipun itu terputus-putus. Jadi belum genap 24 jam terus keluar di hari ke-16 baru 24 jam. Itu berarti tidak memenuhi syarat ini. Karena maksimalnya hanya 15 hari. Terus yang terakhir syarat yang keempat kemarin adalah keluar setelah masa berhenti 15 hari. KD, keluar darah. Antara darah yang sebelumnya kemudian dipisah dengan masa berhenti itu harus 15 hari minimal. Maksimalnya tidak ada batasannya. Mau 1 tahun baru keluar lagi ya nggak masalah. 2 tahun baru keluar lagi ya nggak masalah. Pokoknya minimal 15 hari. Paling sedikitnya 15 hari baru kemudian keluar lagi. Nah, ini yang kemudian menjadi syaratnya. Haid disebut haid semua jika memenuhi 4-empatnya. Nah, yang mau kita bahas adalah ini kemarin sudah dibahas di bab khusus. Ini kemarin juga sudah, ini kemarin sudah. Yang mau kita bahas adalah bagian yang ini. Bagaimana kalau ternyata berhentinya tidak sampai 15 hari? Jadi keluar darah, kemudian berhenti, keluar darah lagi. Lah, berhentinya ini belum 15, masih 7 hari atau masih 9 hari, masih 10 hari. Lah, ini bagaimana menghukuminya? Nah, kalau tidak disebut haid, lantas disebut apa? Gitu ya. Nah, ini yang mau kita bahas. Silahkan dibaca yang bagian A saja. Bagian A saja, yang B tidak usah. Yang A saja. Yang bagian A saja. Sampun beserta contohnya ya. Jadi begini. Kalau pemisah kurang 15 hari itu terbagi menjadi beberapa, Mbak. Terbagi menjadi 3 nanti. Tapi yang salah satunya nanti ada pemilahannya. Yang bagian A, yang bagian pertama, bila darah yang keluar pertama dan yang kedua masih dalam rangkaian masa 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, maka semuanya dihukumi haid termasuk masa berhenti di antara 2 darah tersebut. Nah, jadi ngeten. Bagian A ini rumusnya adalah keluar darah pertama ditambah berhenti, kemudian keluar darah kedua, itu semuanya 15 atau masih di dalam masa 15. Tidak boleh lebih, tapi boleh kurang atau pas. Tidak boleh lebih 15 hari punjul saiti ada bareng. Pokoknya 15 pas. Maka ketika seperti ini hukumnya adalah haid. Semuanya dihukumi haid, termasuk masa berhentinya. Contoh. Jadi keluar darah pertama misalkan 8 hari. Kemudian baru berhenti 4 hari, sudah keluar darah lagi 1 hari. 8 4 1 berapa? 13. Ini masih 13 hari. Maka yang seperti ini, Mbak, ini semuanya dihukumi haid. Kabeh dihukumi haid. Keluar darah, berhenti, keluar darah lagi, semuanya dihukumi haid. Kenapa? Karena masih di dalam imkan haid, di dalam
otomatis kan ini sudah haid selesai, kemudian sampean bersuci, kemudian berhenti, sampean kan puasa itu 4 hari. Lah niku mboten sah. Sampean harus qadha karena semuanya dihukumi haid. Jadi qadhae sampean berapa? 13. Bukan 9 hari. Gitu, oke. Ini qaul sohbi. Qaul lakti berbeda. Nah, sekarang golongan atau manis sampean. Nomor 2627. Masa berhenti di sela-sela haidnya ada 2 pendapat tentang hukumnya. Berhukum haid menurut pendapat sohbi dan hukumnya suci menurut yang lakti. Nah, kalau sampean pengen ikut pendapat lakti boleh mbak. Ini sampean hukumi suci. Jadi puasa sampean 4 hari tetap sah. Jadi ngodok ini malah biroh 9. Boleh seperti itu. Tapi tidak berarti kemudian kalau ini kemudian sampean kok keluar darah lagi, itu ya sampean harus minimal 15 hari suci nih. Setelah hari ini, jadi hitungannya tetap hari terakhir haid yang ini. Karena semua ulama, semua pendapat, baik yang sohbi maupun lakti, semua berpendapat sama bahwa keluarnya darah itu hukumnya haid. Tapi berhentinya ada 2 pendapat. Sohbi menghukumi haid, lakti menghukumi suci. Kuat mana? Kuat sohbi. Ya, pendapat yang kuat adalah sohbi. Tapi boleh milih. Mau sohbi monggo, mau lakti monggo. Pokoknya benar-benar dicatat dengan betul dan detail. Gitu ya. Aku lek poso tak melu lakti lah. Lek ora poso tak melu sohbi lah. Boleh, nggak masalah. Oke ya. Sampai di sini. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Satu lagi. Yang bagian B, sampean baca dulu. Satu lagi yang bagian B. Nek belum paham dibaca berulang kali. Cek paham. Yang bagian B. Sampai halaman 24, sampai contoh kedua. Di bagian yang B, bila sebagian darah kedua di dalam rangkaian masa 15 hari dari permulaan keluarnya darah pertama, sementara jumlah masa darah pertama dan kedua ditambah masa pemisah totalnya lebih dari 15 hari, maka wanita ini termasuk mustahaboh. Sedangkan hukumnya akan dijelaskan di dalam bab istihadah. Sebagian darah kedua di dalam rangkaian masa 15 hari, akan tetapi darah pertama dan sampai darah kedua semuanya sudah lebih 15 hari. Ini maksudnya ya tadi. Yang B bagian. Keluar darah pertama ditambah berhenti ditambah keluar darah kedua sama dengan lebih 15 hari. Nah, kalau ini kan 15 hari.
Kalau ini lebih 15 hari. Tapi 15 lebih 15 hari dengan ketentuan bahwa keluar darah kedua ini sebagiannya itu masuk hitungan 15 hari pertama. Nah, jadi ngeten maksudnya. Katakanlah ini keluar 7 hari, kemudian berhenti 5 hari, berapa jadinya? 12 ya, kemudian di sini 7 hari. Berapa? 19. Ini 19. Nah, 7 tambah 5 kan masih 12 gitu. Yang sisa keluar darah kedua itu sebagiannya menyempurnakan 15. Berapa? Berarti 3 harinya ya. 3 hari, kemudian sisanya masih 4 hari. Nah, ini yang dimaksud bagian yang B. Kalau seperti ini Mbak G, ini hukumnya mustahadoh, istihadoh semuanya. Nah, dihukumi istihadoh. Nanti ada di bab mustahadoh khusus yang akan menjelaskan tentang ini. Nah, jadi hitungannya konsepnya bahwa darah ini keluar di hari ke-15 itu terus menerus bersambung sampai hari ke-19. Jadi kan ini 12 ya. 12, kemudian di hari ke-13, 14, 15, 16 sampai 19 ini bersambung keluarnya terus. Jadi hari pertama dari hari darah pertama sampai kemudian keluar berikutnya ini melewati masa 15 yang bersambung. Ini yang dimaksud bahwa keluar darah kedua di dalam rangkaian 15 hari dari awal permulaan pertama. Sebagiannya dan sebagiannya sudah melewati 15. Maka kalau demikian hukumnya mustahadah nanti akan dijelaskan. Bedanya dengan misalkan contoh saya ini 7. Ini Mbak, ngesel kelihatan buat ini tulisan di bawah kelihatan nggak? Kelihatan ya. Misalkan ini keluar darahnya 7 hari, kemudian berhentinya 8 hari, keluar darah lagi 3 hari. Ini berapa jumlahnya? Berapa? 18 hari ya. Ini juga lebih 15 Mbak. Tapi keluar darah kedua sudah di luar rangkaian 15 dari sejak pertama. 7 sama 8 berapa? 15. Nah ini kan sudah 15. Keluar darah keduanya itu sudah di luar rangkaian 15 sejak pertama kali keluar darah. Yang dimaksudkan B ini bukan yang ini loh nggih. Sama-sama melebihi 15, ini juga melebihi 15, ini juga melebihi 15. Tapi yang dimaksudkan yang B ini bukan yang ini. Bukan yang keluar darah kedua ini sudah melewati masa 15 dari pertama, bukan. Akan tetapi sebagian darah kedua ini masih di dalam masa 15 sejak pertama. Maka yang demikian hukumnya mustahadoh. Nanti akan ada perinciannya di bab mustahadoh, nggih. Mboten kula terangne saiki. Kula tak terangne saiki wis khatam. Bar. Mustahadoh itu nanti ada 7. Suwi Mas ini. Nah, jadi kalau seperti ini terjadi, yang dimaksud hukumnya istihadoh itu jangan sampai sampean menghukumi ngeten. Keluar darah ini contohnya 7 hari, kemudian berhentinya 5 hari, keluar lagi 7 hari ya. Nah, yang belum tahu biasanya 7 hari niki dihukumi haid, 5 hari dihukumi suci, 7 hari dihitung. Menyempurnakan 7 tambah 5 kan 12. Ben genep 15 sing 3 hari iki kok hukumi istihadoh. Haid, saman hukumi haid karena memang haidnya urung genep 15. Lah sisanya 4 hari saman hukumi suci istihadoh. Ngoten apa mboten? Nggih. Di mana-mana juga begitu. Saya dulu juga begitu. Karena memang masa maksimal haid itu kan 15 ya, Mbak ya. Ya wajar kan kita kemudian menghukumi 7 hari haid, suci sik 5 dino kok wis haid maneh. Ya wis tak bagi sing 3 dino haid, sisane ya istihadoh ya kan ya? Iya. Ternyata mboten ngoten. Ternyata ini hukumnya istihadoh, Mbak. Istihadoh kabeh.
benar-benar dihukumi haid, ini sementara semuanya dihukumi istihadah. Nanti ada di bab mustahadah sendiri yang akan dijelaskan. Karena bab mustahadah itu hakikatnya adalah keluar darah secara terus-menerus. Dari hari ke-15, 16 itu terus-menerus keluar. Nah, maka ini termasuk bab itu. Nah, nanti ada perinciannya. Jangan sampai seperti ini terjadi lagi. Kalau kemudian ini kan nanti saya jelaskan di babnya mustahadah. Kalau sampai ternyata mengalaminya sebelum masuk ke babnya ya, nanti cerita saja sama bapak ini yang pernah belajar. Mengkoreksi dulu jawabannya. Oke, sama ini. Terus lagi bagi catatan kulo. Yang bagian A ini, yang bukan yang B, yang bagian A. Misalkan ngeten nggih, Pak. Sampai keluar darah haid itu misalnya ngeten kan menghitungnya kan sholat, waktu sholat. Kalau sampai keluar kemarin hari ini tanggal 23 ya, 23 subuh tadi keluar, maka satu harinya adalah besok subuh gitu ya. 23 subuh berarti menghitungnya adalah 24 subuh, 25 subuh, 26 subuh, 27 subuh, begitu seterusnya ya. Sampai subuh-subuh lagi hari ke-15 subuh. Lah, kalau misalkan ngeten terjadi putus-putus seperti ini, tapi sampai lebih hanya dalam satu sholat. Jadi 15 subuh itu tiba-tiba keluar lagi sampai waktu duha saja, sebentar saja. Itu maka tidak bisa dimasukkan di bagian yang A. Meskipun hanya lewat persekian jam. Itu tidak bisa. Jadi diarani 15 ya 15. Pas 15 utawa kurang 15, nggak bisa lebih. Meskipun lebih satu sholatan, bukan saged. Jadi yang A, hukum yang A semuanya haid itu harus seperti itu. Begitu juga dengan yang B. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Lah, gini, terkait sholatnya, terkait sholatnya yang B. Niki secara otomatis baik yang A ataupun B. Karena 7 sama 5 itu masih berapa, 12 ya. Maka ketika keluar darah di sini di hari ke-13, Saman memang tidak boleh sholat, Mbak. Karena Saman kan tidak tahu bahwa akan keluar darah 7 hari lagi, kan nggak tahu. Maka sampean sementara ketiga di hari ke-13 yang menghukuminya sebagaimana seperti A. Jadi yo digenepne sampai 15 dino gitu. Sampai 15 hari sama tidak sholat karena memang keluar darah dan itu masih imkan haid, masa haid. Tapi ternyata kok bersambung sampai hari ke-16. Nah, di situ sampean harus mandi, harus bersuci dan harus menghitung lagi dan mengingat termasuk warna darah. Karena kalau sudah seperti ini, yang menjadi acuan adalah bukan hanya adatnya, tapi juga warna darahnya. Gitu ya. Jadi diingat, jangan-jangan ini haid saya cuma 4 hari di awal, jangan-jangan cuma 3 hari atau bagaimana. Nah, itu nanti ada di bab mustahadah. Gitu ya. Nah, sholatnya, cara sholatnya tetap seperti itu. Jadi menanti. Oke, monggo. Ada yang ditanyakan? Betul? Paham kabeh aja. Paham apa malah bingung? Paham nggih? Nggih. Tadi ada yang bertanya gini. Yang berhenti, misalkan saya contohkan tadi 7, 5, 3 misalnya 7 berhenti 5 hari itu bagaimana Pak Mogok sholat kan gitu. Ada yang bertanya begitu. Nah, berarti dia bingung, sudah mulai mikir. Berhenti 5 hari apa Mogok sholat? Ya saya jawab, berhenti 5 hari sampean kan sholat. Benar itu hukumnya haid, tapi sampean sholat. Berarti tidak perlu Mogok ikan sholat, malah justru sholatnya sampean sing ndak enek gunane. Saya yang gitu, jadi dia sudah mulai mikir. Pokoknya enak sing teko memang berarti mikir tenang. Oke, saya senang. Kalau di alimah 1 pinjak barbar, teko kabeh, tanya terus, wah luar biasa. Saya senang itu. Sama ya gitu loh tanya. Tapi lek sama harus paham, sudah pernah ngaji alhamdulillah. Paling mergawengi ya Mbak kita wis kita. Sama saja. Ya, oke sudah 8:30. Betul nanti sentang kelas? Betul. Alhamdulillah. Kita akhiri hari ini sampai di bagian B. Kita besok akan membahas bagian C. Dipersiapkan kalau mau ada pertanyaan. Kita besok silakan bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke babnya. Okay. Kalau sekali lagi kalau sampean punya pendapat lain
pernah belajar dengan kitab lain dan tidak sama dengan apa yang saya sampaikan, saya perbolehkan dengan senang hati sampai menyampaikan di forum ini. Kita sama-sama belajar. Kalau perlu kita bahas masalah lagi di sini. Ditampilkan. Tabirnya ditampilkan. Ini saya punya kitabnya ini, Sohifah ini baris data sekian gitu. Baca. Langsung ternyata ada perbedaannya. Oh, nanti kita diskusi di sini. Baik ya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya kulon jenengan diberikan istiqomah bagi diberikan semangat belajar, kulon apa ya diberikan kesehatan, sampean juga sama, sehingga kita semuanya diberikan kemudahan, yang pertama untuk menuntut ilmu, yang kedua untuk menebar kebaikan. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min al-awwali muqtadim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.